Nah Iza, kita sudah di part 2 ya. Jadi emang banyak banget keseruannya di Fakultas Kedokteran ini. Iza sendiri juga aku lihat juga nyantai gitu ya, kayak nggak ada beban gitu. Jadi bayangan saya kalau masuk FK menakutkan, tapi ternyata enggak ya Iza? Ya, kalau berat memang berat gitu. Mm-mm. Cuman eh, seberat apapun itu kan juga itu sudah jadi tanggung jawab kita ya harus dijalani gitu. Terus apa lebih berat cari duit ya Pak, daripada belajar itu. Oh gitu ya. Lebih berat cari duit. Iya. Iza belum ada di masa itu ya. Masih disuruh fokusnya belajar gitu ya. Tapi kalau Iza sendiri melihat teman-teman, ada nggak sih yang mungkin dia nyari sampingan gitu untuk misalkan jajan gitu kalau dari circle-nya Iza? Ada mungkin yang jualan gitu Mbak, kayak jual jajanan gitu waktu itu kayak risol gitu-gitu. Tapi itu bukan danus gitu bukan, jadi dia pribadi jual. Jadi dia nganter-nganterin gitu. Oh gitu. Oh ternyata itu tapi yang satu fakultas sama Iza. Iya. Oh ternyata masih ada ya yang seperti itu ya. Atau bahkan anak-anak juga sekarang ini loh banyak yang online. Iya, Misalkan kayak jualan aplikasi gitu-gitu iya. juga ada. Oh gitu. Iya. Oh iya iya iya. Iya. Tapi Iza ini fokusnya belajar ya. Iya. Kalau untuk kegiatannya nih Iza, kegiatan di asrama atau kegiatan sehari-harinya Iza itu seperti apa sih? Kalau di asrama itu, kalau asrama yang sekarang itu kan beda sama pondok ya. Yang asrama sekarang ini cuman kegiatannya itu santai sebenarnya. Cuma pagi habis subuh itu ada store hafalan gitu, dan itu juga nggak ada target gitu, nggak ada. Ya udah store aja gitu, sama waktu habis maghrib, kalau nggak habis isya itu biasanya ada kajian, tapi sebentar, kalau nggak setengah jam 1 jam aja gitu. Ya udah, terus udah bebas sih sebenarnya gitu Bebas. tuh. Oh, Masya Allah. Jadi asramanya Iza ini juga ini ya, kayak nggak jauh-jauh dari pondok kan gitu ya, pondok pesantren gitu ya. Iya, tapi yang versi minimalis. Iya, iya, Yang nggak versi banyak iya, iya. kegiatan. Versi agak nyantai gitu ya. Karena kalau misalkan agak banyak kegiatannya juga mungkin Iza tambah pusing kali ya. Harus mengimbangi yang di pelajaran kedokterannya juga gitu ya. Iya. Kalau Iza lagi jenuh nih, biasanya apa yang dilakukan? Mungkin olahraga atau Iza tuh sukanya main kemana? Oh, jenuh itu misal kayak kalau tugasnya lagi banyak gitu tapi jenuh, ya udah biasanya ditaruh dulu sebentar, terus lihat HP ya, kayak scroll TikTok gitu gitu. Terus kalau misalnya ada waktu luang tuh, biasa itu kan kalau di Semarang itu sebenarnya ada kayak stable kayak Mamluk itu ada, cuman saya belum pernah sih. Saya yang mama rekomendasiin itu kan di Kendal, jadi berkudanya itu yang di Kendal itu. Oh, jadi agak jauh dari lokasinya Iza. Iya, Oh, tuh. gitu. Jadi ya itu kalau misal Sabtunya kosong gitu baru. Tapi kalau kosong kayaknya jarang ya. Ya sempet lah sih Mbak. Sempat masih ada kosongnya gitu, tapi kebanyakan kayaknya full banget gitu ya. Tapi kalau Iza jenuh itu berarti Iza larinya ke olahraga. Ya olahraganya ya berkuda itu jangan sih. Kalau sehari-hari itu ke kampus itu karena asramanya masih satu area ya sama kampus, jadi jalan kaki ke kampusnya tuh kan, gitu. Oh, iya iya iya, berarti masih sehat ya. Kalau ada waktu libur misal ya cuma 2 hari apa 3 hari itu, ya saya lebih milih pulang gitu. Soalnya pulang itu juga healing gitu. Oh, pulang itu healing. Mungkin kangen sama masakannya mama. Ya tapi ya di sini tuh sebenarnya juga dikasih banyak kerjaan ya, misalnya kayak ikut siaran. Oh iya iya iya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kayak lebih seneng healing gitu daripada kalau ke bioskop gitu. Kurang suka sih Oh, kalau kurang kayak suka. jalan gitu. Kalau ke mall sendiri itu juga jarang gitu, soalnya kalau ke mall sendiri tuh juga budgetnya terbatas gitu. Masa sih Iza? Mungkin mallnya pilihannya yang ini kali tingkatnya ada 15 gitu. Beda ya beda. Mungkin itu kali. Jadi budgetnya terbatas gitu. Kalau mall-mall yang mungkin lebih kecil enggak loh Iza.
Iza sendiri menikmati sekolah dokter ini gimana caranya? Oh, menikmati kan emang dari dulu pengen jadi dokter gitu. Jadi ya apa kalau misalnya mau ya harus dinikmati gitu meskipun itu nggak enak atau gimana. Karena lama-lama itu kan kalau ajarannya mama papa itu kita itu bisa itu bukan terbiasa tapi karena dipaksa gitu. Jadi ya apa harus dipaksa enak gitu biar belajarnya cepet masuk gitu. Terus habis itu jangan lihat kayak susah gitu, jadinya susah beneran kan. Jadi kayak oh bisa ini gitu, misalnya kayak belajarnya di waktu apa gimana gitu itu. Dan kalau saya tuh belajar mepet-mepet itu lebih masuk gitu. Oh gitu, belajar mepet-mepet itu ya. Jadi kayak the power of kepepet gitu tuh dapat banget gitu ya Iza ya. Iya. Berarti kalau mau ujian gitu ya lebih baik mepet-mepet supaya masih inget gitu ya. Tapi itu kadang kalau materinya banyak banget nggak bisa dipepet kayak gitu. Jadi paling nggak itu misal kayak habis kuliah itu ya dilihat lagi lah sekilas gitu biar masih ada yang inget gitu. Oke. Ada nggak nih pesan untuk sahabatnya yang menonton bahwa kalau fakultas kedokteran itu nggak sejenuh yang dipikirkan kok gitu, masih bisa menikmati kok. Ya sesibuk-sibuknya itu masih sempet kok buka TikTok sejam gitu, masih sempet. Apa saya kan juga nyuci sendiri ya, itu juga masih nyempet nyuci, nyetrika gitu. Jadi nggak sampai sesibuk itu harus semuanya dilayani, kerjaannya cuma belajar doang gitu. Jadi ya nggak kayak gitu juga. Oh gitu. Nggak semenyeramkan itu juga. Nggak semenyeramkan itu. Jadi masih bisa menikmati, masih bisa healing ya. Iza juga masih bisa healing pulang, masih bisa healing ke stable ya, pernah ya, tapi agak jauh sih ya. Oke deh, terima kasih Iza ilmunya dan juga waktunya. Semoga yang menonton tayangan ini juga jadi akhirnya banyak ilmu gitu. Jadi fakultas kedokteran itu tidak seseram yang dibayangkan. Masih bisa healing, masih bisa happy. Terima kasih Iza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.